Di tanah Aceh, seorang perempuan berdiri menghadapi badai sejarah. Ia kehilangan banyak hal, tetapi justru dari kehilangan itu lahir keberanian yang tak padam. Inilah kisah Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien dilahirkan di Padang, Kesultanan Aceh, dari keluarga yang taat beragama di Aceh Besar. Ia mempunyai kedua orang tua, yaitu ayahnya bernama Teuku Sautia dan ibunya bernama Putri Ule Balang Lampage. Pada masa kecilnya, Cut Nyak Dien diajarkan bela diri, yaitu silat oleh ayahnya. Pada masa remaja, Cut Nyak Dien adalah perempuan yang anggun dan tegas. Lalu ia dikelilingi oleh para laki-laki bangsawan yang selalu berusaha untuk melamarnya. Namun, ia menolak semuanya. Pada usianya yang ke-12 tahun, ia dijodohkan dan dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan Teuku Cek Ibrahim. Beberapa hari setelah pernikahan, kebahagiaan yang dirasakan oleh Cut Nyak Dien tidak berlangsung lama. Ia mengetahui bahwa suaminya, Teuku Cek Ibrahim, akan pergi berjuang melawan Belanda. Kabar itu membuat hatinya dipenuhi rasa cemas dan sedih. Di tengah keadaan tersebut, Cut Nyak Dien juga harus menerima kenyataan pahit bahwa kedua orang tuanya telah meninggal. Kini, ia harus belajar kuat dan tegar menghadapi semua yang terjadi dalam hidupnya. Din, bolehkah aku berbicara sebentar? Duduklah, Enggak, aku berdiri saja. Besok aku berangkat, Din. aku sudah tahu. Aku tidak ingin meninggalkan kalian, tapi tanah ini membutuhkan aku, Din. Kalau semua memilih tinggal, lalu siapa yang akan bertahan di sana? Pergilah, bukan sebagai suamiku, tapi sebagai pejuang Aceh. Aku akan kembali demi kamu, Adin, dan anakku. Ini kan yang disebut kemenangan. Perlawanan sudah selesai, menyerahlah. Kalau kita sudah kalah, kenapa kalian datang dengan bersenjata? Kau hanya memperpanjang penderitaan. Bukan kami yang membawa perang ini. Selama saya masih berdiri, tanah ini tidak akan menjadi milik kalian. Maju! Kau sendirian sekarang. Kalian tidak pernah jujur. Jika kewalahan, mundur! Itu siapa? Maafkan kami tidak bisa menyelamatkan beliau. Kau bilang kau akan kembali. Kenapa kau ingkari itu? Beliau melawan sampai akhir. Kalau dia berhenti di sini, perjuangannya tidak boleh ikut mati. Kamu masih mau melawan? Sampai akhir. Mulai sekarang, aku yang memimpin. Perlawanan kita masih kurang. Kita harus menyingkirkan Cut Nyak Dien dari Aceh. Baik, kita akan buat dia pergi dari sini, kita usir dia bersama keluarganya. Kamu bertarung sendirian? Ya, untuk menang. Aku datang untuk bertarung, bukan untuk mengambil alih. Semua orang bilang gitu. Lalu mereka Aku tidak akan pergi. ikan. Belanda terlihat di dekat sini. Siapkan diri. Kalau aku musuh, pasti kamu akan menyerang. Siapa kau? Aku yang mempunyai tujuan yang sama seperti kamu. Semua orang bisa bilang gitu. Aku tidak mau lama-lama berbicara di sini. Belanda akan tiba, kita lawan. Atau kau lawan sendiri. Kalau kau lari. Aku tidak akan. Belanda sudah dekat. Baik, ikan sekarang. Dia tidak lari, Kenapa kau tetap di sini? karena ini tanahku juga. Kalau kau mau tetap bertarung, jangan berhenti di sini. Tidak akan.
Di tengah perjuangan yang belum usai, ia memilih untuk tidak sendiri. Sebuah akad sederhana terucap, menyatukan dua hati untuk saling menguatkan di tengah cerita yang masih berjalan. Kita tidak boleh menyerang satu titik saja. Kita menyerang, lalu kita menghilang. Mereka hilang lagi. Kamu selalu pintar dalam memilih strategi. Kita tidak punya pilihan lain selain menang. Kita selalu bersama selamanya. Dan itu belum semua selesai. Aku ingin sekali bersamamu, tidak hanya di medan perang. Teguh, itu jalan yang berat. Aku tidak pernah mengambil jalan yang mudah. Kalau begitu, kita jalani bersama. Waktu terus berlalu, Cut Ngabang tumbuh sebagai wanita yang tegas sama seperti sang ibunya. Namun, ia dan keluarganya telah diasingkan oleh Belanda. Setelah perjuangan panjang, ia akhirnya ditangkap dan diasingkan jauh dari Aceh. Ibu, kenapa kita akan pindah lagi? Karena tanah ini belum bebas. Apakah kita akan terus seperti ini? Sampai kita tidak perlu lagi bersedih. Ya Allah, bukan berarti siksa. Dia di sana, maju. Datanglah sini, aku tidak takut. Hentikan tembakan sekarang. Tangkap dia hidup-hidup. Kalian tidak akan mudah melawanku. Dia mendekat, hati-hati. Jumlah kita lebih banyak, maju. Kenapa dia masih berdiri? Akhirnya. Perlawanan tidak akan berhenti di sini. Dia tidak benar-benar berhenti. Lama-lamanya, Cut Nyadin berhenti melihat Teguh Umar bertempur di medan perang. Ia melihat suaminya memimpin perlawanan, hingga akhirnya gugur di tanah Aceh. Cut Nyadin terbangun dengan gelisah. Mimpi itu terasa sangat nyata. Aku bermimpi Teguh Umar diserang oleh Belanda. Lalu ia tiada. Dan waktu membuktikan itu bukan sekadar mimpi. Kabar duka datang. Teguh Umar benar-benar gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Ibu, kenapa? Ayah telah tiada. Ia telah tertembak oleh Jenderal Belanda tadi malam. Apakah kamu benar? Benar, Ibu. Tak lama dari kepergian sang suami, kondisi kesehatan Cut Nyadin semakin melemah. Ibu, berhenti saja. Perjuangan tidak hanya di medan perang. Jaga anak kita. Cut Nyadin meninggal di sandaran pundak anaknya pada tanggal 6 November 1908 di Pengasingan Sumedang, Jawa Barat, akibat sakit dan usia tua. Lalu, Cut Ngabang melanjutkan perjalanan Cut Nyadin. Aku akan melanjutkannya. Hentikan sekarang. Dadah bocah, hati-hati bocah. Pakai helm bocah. Yes. Bye bye.